Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tasbihul Iman, mahasiswa PPG Dalja Angkatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi saya SMK Mahat dan Pusat Sekarang. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti uji kerja. Berikut adalah layanan bimbingan klasikal yang saya berikan untuk kelas 12 THV dengan tema sukses melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Tasbihul Iman, Kopek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tasbihul Iman, mahasiswa PPG Dalja Angkatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi saya SMK Mahat dan Pusat Sekarang. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti uji kinerja. Berikut adalah layanan. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta tolong untuk videonya dibuka ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ikut pembelajaran daring ya. Mungkin kali ini karena suasananya lagi hujan ya, mohon maaf jika terkendala sinyal. Untuk selanjutnya mungkin berdoa terlebih dahulu agar kegiatan layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa yang akan memimpin doa? Mas Yoga apa ya yang memimpin doa? Monggo. Untuk itu mikrofonnya dibuka dulu. Nah ya. Silakan untuk memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Belum memulai kegiatan hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Mas ya sudah memimpin doa. Untuk kali ini nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya melalui Google Form yang nanti akan saya kirim lewat grup WA. Kemudian untuk tujuan layanan ini kalian dapat merencanakan masuk perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian dapat mengkualifikasi ya, mengkualifikasi jalur seleksi yang sesuai dengan minat kalian, dan yang terakhir kalian dapat menentukan kira-kira perguruan tinggi yang sesuai dengan potensi kalian itu seperti apa. Tujuan layanan ini seperti itu. Kemudian untuk ini nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya melalui Google Form yang nanti akan saya kirim. Saya akan memberikan layanan terkait dengan bimbingan karir ya, karena posisinya kalian sudah kelas 3 dan bentar lagi udah mau lulus ya, mau ujian semester juga kan, untuk tanggal 27 kalau nggak salah. Itu untuk diseriuskan. Kemudian nanti saya minta untuk nanti setelah pertemuan ini selesai, kalian akan diminta untuk membuat kelompok minimal 5 anak ya, maksimal 8 anak ya, untuk mengerjakan tugas kelompok. Nanti saya share untuk tugasnya di Google Classroom dan juga mengisi angket LKPD dan evaluasi di Google Form-nya ya. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya. Oke, nanti kalau sudah dipahami, mungkin sudah siap atau belum untuk mengikuti kegiatan di hari ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Alhamdulillah bisa. Ini karena posisinya sedang hujan, jadi mohon maaf jika sinyal dan saya agak kalau sudah dipahami, mungkin sudah siap atau belum untuk mengikuti kegiatan di hari ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Alhamdulillah bisa. Ini karena posisinya sedang hujan, jadi mohon maaf jika sinyal dan saya agak terpotong-potong ya suaranya. Oke, sebelum kita mulai pelaksanaan kegiatan materi ini, kayaknya supaya kalian itu rada nggak kaku nanti ketika saya ini ice breaking ya, nanti ketika saya mengucapkan selamat pagi, nanti kalian tepuk tangan sekali ya, paham ya? Selamat pagi, tepuk tangan pertama ya. Kalau selamat siang, 2 kali tepuk tangannya. Selamat malam 3 kali.
Ya, saya minta seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak? Saya. Oke, kita mulai ya. Coba untuk Mbak Ivani, Mbak Wiwit, sama Mbak Rahayu, minta tolong untuk videonya dibuka. Iya, Pak. Ya, minta tolong ya. Lah kayak gitu kan ada semangat ya yang lain ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi ya. Selamat siang. 2 kali ya. Selamat siangnya 2 kali ya. Ini melatih konsentrasi kalian ya. Selamat malam 3 kali. Yang cepet ya. Selamat pagi sekali ya. Selamat siang 2 kali ya. Paham, Pak. Paham ya. Coba sekali lagi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Iya benar. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi ya, lumayan ya, walaupun tadi rada lama ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai konsentrasi ya. Ini sedikit pencairan supaya kalian nggak terlalu paneng banget ya. Oke, Pak, tadi sinyalnya hilang. ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kita tadi sudah lumayan ice breaking ya. Ini mungkin ada yang baru atau apa ya, karena ini saya mengapa kok saya kumpulkan untuk daring, karena ini posisinya sudah akhir mau Desember ya, sedangkan kalian rencana untuk kedepannya untuk melanjutkan studi lanjut atau pilihan karir ya, atau bahkan mau menikah. Apa ada yang udah siap menikah? Belum ya? Alfa. Ya, jangan dulu ya, jangan dulu untuk menikah karena belum siap mental dan juga materinya. Untuk itu, ini Bapak akan share ya terkait dengan, nanti minta tolong untuk di-mute-kan dulu ya mikrofonnya. Nanti ketika ada yang ingin bertanya silahkan tanya saja, jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan ya. Di sini kita sharing, tidak ada yang saling menyalahkan atau apa. Pokoknya kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan saja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya. Oke, ini terkait dengan materi untuk pagi. Yaitu sukses melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Bisa dilihat ya, bisa dilihat Mas, Mbak, bisa ya. Ini untuk materinya sukses melanjutkan studi ke perguruan tinggi ya. Kalian simak ya. Tadi sudah ya, ini tujuannya yaitu kalian dapat merencanakan masuk perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kemudian peserta didik dapat mengkualifikasikan jalur masuk ke perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu untuk menentukan pilihan masuk perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan bakat dan minat kalian ya. Kemudian bentuk-bentuk perguruan tinggi, ada yang untuk bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama tingkatannya universitas ya. Menurut kalian, yang kalian tahu universitas di wilayah Purwokerto apa aja? Ada yang Oke, Unsud. Terus ada lagi? IAIN sekarang udah bentuknya universitas ya, UIN ya. Terus yang ketiga apa? Yang swasta ada kan ya? UMP. Oke, UMP sama Unwiku ya. Oke, kalian sudah paham ya terkait dengan universitas. Kemudian universitas itu cakup, kenapa kok ada beberapa bentuk ya? Biasanya universitas itu tingkatannya lebih luas dari segi tentang fakultasnya lebih banyak ya. Kalau ini yang kedua ada institut ya. Menurut kalian institut itu yang kalian tahu, Mas ya? Kalau institut itu kayak contohnya ITB, tahu ya? Kayak ITB,
ITB itu singkatan apa? Institut Teknologi Bandung. Oke, bagus ya. Institut Teknologi Bandung itu salah satu kampus terbaik nomor 2 se-Indonesia ya. Dan alhamdulillah siswa kita ada yang bisa masuk ke sana, Mbak. Keren kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk angkatan ini ada yang keterima di ITB ya. Amin ya. Kemudian untuk yang ketiga, sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu cakupannya hanya beberapa jurusan saja. Kayak contohnya dulu itu di Purwokerto sebelum adanya jadi universitas, sebelum institut, dulu ada yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam ya. Kemudian sekolah tinggi Amikom ya. Di Purwokerto juga kan ada Amikom ya, terus ada sekolah tinggi yang lainnya. Setelah sekolah tinggi ada yang namanya Politeknik. Nah, Politeknik itu minta tolong untuk dimutkan dulu ya. Untuk Politeknik itu biasanya di Politeknik itu jika kalian ingin ke Politeknik bisa mengikuti jalur PMDK, penelusuran minat dan bakat. Kayak Politeknik itu kayak sekolah vokasi yang biasanya setelah lulus langsung bisa ditempatkan di pekerjaan. Seperti itu. Kemarin untuk Politeknik itu siswa kita SMK Ma'arif itu yang keterima ada sekitar 27 anak. Itu alhamdulillah untuk angkatan kemarin ya, angkatan corona itu kita rada banyak untuk yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, Mas. Mudah-mudahan saya berharap untuk tahun ini meningkat jumlahnya ya. Amin. Amin ya. Setelah itu ada yang namanya akademi. Akademi ini contohnya itu kayak akademi pariwisata ya, akademi perhotelan dan sebagainya. Itu cakupannya lebih kecil lagi. Mungkin hanya satu jurusan gitu kalau akademi. Dan ini ada yang ada di bawahnya akademi itu adanya akademi komunitas. Biasanya kalau akademi komunitas itu kayak kursus, Mas, Mbak, kayak pendidikan 1 tahun D1 atau D2 seperti itu. Jelas ya, Mbak ya, Mas? Jelas, Pak. Nah, jelas Jelas, ya. Pak. Oke. Selanjutnya ada macam-macam jalur seleksi. Ya. Lah, setahu kalian apa aja jalur seleksi? Ada yang Tahu, Pak. Ada yang tahu atau kayak pernah dengar, ada yang pernah dengar jalur seleksi SNPTN? Pernah. Pernah ya. Dengar, Pak. Oke, pernah. Ada yang tahu singkatannya? Nggak tahu. Nasional. Hah? Perguruan tinggi. Oke, bagus, Mbak. Betul, Mbak. Macam-macam seleksinya itu, ini jalur prestasi ya, Mbak. Kalau jalur prestasi itu ada 3. Yang pertama itu SNPTN, itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua itu ada yang namanya SPAN PTKIN, itu khusus di Kementerian Agama Islam. Ya, itu biasanya masuknya ke UIN. UIN itu Universitas Islam Negeri atau IAIN ya, institut IAIN. Kemudian ada yang di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Kalau SPAN PTKIN, kemarin siswa kami yang masuk ke SPAN PTKIN itu ada sekitar 19 anak dan rata-rata itu tersebar di Purwokerto, di IAIN Purwokerto paling banyak, kemudian di IAIN Solo, Surakarta, terus Semarang juga ada. Ya. Kemudian ada yang terakhir itu PMDK. Lah, PMDK ini biasanya seleksinya itu menggunakan nilai rapot kalian juga, tetapi yang input nilai itu kalian. Rata-rata itu input nilainya itu yang pertama
nilai matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga nilai kejuruan. Misalkan untuk TAV ini kelas 1-nya ya, itu nilai mata pelajaran kejuruannya ada 4. Lah itu diakumulasi semuanya nanti dibagi 4 seperti itu. Dan alhamdulillah seperti yang tadi saya katakan untuk PMDK ya, itu rata-rata banyak yang keterima di Politeknik Negeri Cilacap. Bisa mendengar suara saya ya masih ya? Bisa, Pak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Ini cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Ya. Ini caranya agar kalian bisa menentukan. Masih bingung kan ya? Ini rata-rata itu sudah menentukan atau belum, Mas Mbak? Menentukan. Saya belum, Pak. Oh, belum. Masih bingung. Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oke, nanti ketika ini materinya sudah selesai, kita sharing-sharing ya, tanya jawab mungkin ya. Apa yang kalian bingungkan diutarakan saja nggak apa-apa. Oke? Oke ya. Saya jelaskan dulu lagi. Oke, Pak. Untuk cara menetapkan pilihan perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang pertama lihat dulu reputasi kampus yang kalian inginkan ya. Kalian ketika misalkan nanti ketika kalian ingin mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur SNPTN ya, kalian lihat dulu, kalian kan rata-rata mintanya UNSUD ya. UNSUD itu Universitas Jenderal Sudirman yang di Purwokerto ya. Itu cari dulu reputasi kampusnya itu nomor berapa. Jangan sampai ketika kalian masuk, tahu-tahu kampusnya itu belum terakreditasi. Lah itu ya Mas ya Mbak. Kemudian cari dulu kualitas dosen tempat kampus yang Anda tuju. Biasanya di websitenya itu ada keterangan dosen-dosen pengajar. Itu rata-rata lulusan S1 yang jangan sampai ada dosen yang baru lulusan S1 ya. Rata-rata minimal dosen itu S2 dan linear untuk zaman sekarang. Jadi cari tahu dulu yang pertama reputasi kampusnya, akreditasinya termasuk ya, akreditasi kampus dan akreditasi jurusan. Kemudian cari tahu kualitas dosen pengajarnya. Yang ketiga, passion yang dimiliki. Nah, passionnya kamu apa? Kalau kamu kok cita-citanya pengen jadi guru ya, aku pengen mengganti Pak Mulyono lah, matematik, ya oke silakan. Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Lah di nilai rapot kamu kok nilai matematik kamu paling bagus, monggo silakan untuk masuk ke jurusan matematika. Passionnya kamu itu ya. Kalau kamu kok passionnya suka TikTokan ya, suka hangout suka jalan-jalan adventure ya, silakan ambil jurusan yang rata-rata sering pergi keluar kota atau apa kayak gitu, atau yang suka acting atau yang marketing ya. Di sini kan banyak mungkin ya yang sudah berjualan online ya, mungkin pengen lebih tahu tentang marketing, dunia marketing, silakan ambil jurusan bisnis manajemen kayak atau ya ekonomi dan sebagainya. Kemudian cita-cita yang kamu raih, makanya ada yang namanya hope dan juga keinginan dan tujuan, harapan ya. Saya harapkan kalian itu mempunyai harapan yang tinggi terkait dengan cita-cita kalian ya. Makanya dari itu tentukan cita-cita yang ingin kalian raih dulu ya, supaya kalian hidupnya itu agar terarah. Kemudian setelah cita-cita ada yang namanya prospek kerja lulusan. Nah, kalian harus tahu dulu kalian pengen ngambil jurusan apa, sudah menentukan ya. Kemudian kampusnya sudah tahu reputasinya, begitu juga dengan dosen. Nah, sekarang prospek kerja jurusan yang kamu pilih itu prospeknya seperti apa? Lah nanti bisa konsultasi ke BK ya terkait dengan bimbingan kelompok ya. Masih bingung Pak, saya tidak tahu
jurusan yang saya pilih itu nanti akan bekerjanya di bidang apa, silakan menghubungi BK atau saya. Kemudian setelah prospek kerja lulusan, ada yang namanya pekerjaan di masa yang akan datang ya. Jadi ketika kalian sudah tahu prospeknya seperti apa, kemudian bisa pekerjaan itu bisa untuk masa depan atau tidak. Ini terkait dengan pekerjaan tetap ya. Karena yang namanya hidup itu seni untuk bertahan hidup. Makanya dari itu ada dua pilihan antara kamu ingin kuliah ataupun kerja. Sekarang itu Mbak Mas, kerja pun perlu modal Mbak. Karena saya kebetulan kan di BKK juga. Dan untuk ikut tes itu perlu biaya Mbak. Kayak misalkan Epson ya, ini kan teknik audio video bisa masuk ke Epson. Masih bisa mendengarkan saya ya Mas ya Mbak? Masih, Pak. Ya, Pak. Kalau ini untuk gambaran aja ya. Ketika kalian daftar Epson itu prosesnya hampir setengah tahun Mbak. Dan itu pun kalian harus selalu siap keadaannya. Dan setiap tes itu ke Jakarta. Lah sedangkan ke Jakarta perlu transportasi, perlu biaya ya. Seperti itu Mbak. Begitu juga dengan ketika kalian ingin masuk ke perguruan tinggi. Ya. Kalau masuk ke perguruan tinggi ada yang namanya bidik misi itu gratis. Ya, tapi syaratnya harus benar-benar anak-anak yang kurang mampu dan dibuktikan dengan ada yang namanya KIP. Ya. Lanjut yang ke-7 ya. Itu fasilitas program studi. Nah, jangan sampai ketika kamu masuk ke jurusan arsitek atau jurusan teknik sipil lah, misalkan ternyata dalam program kampus itu lab-nya itu nggak ada. Itu kan otomatis akan menghambat kemampuan kalian nantinya. Nah, setelah itu ada yang namanya jangan pernah ikut pilihan teman ya, karena ini terkait dengan masa depan kalian. Jadi harus percaya diri, jangan ikut-ikutan teman. Saya kalau jadi panitia PPD di sini ya, pasti wawancarakan sama anak-anak SMP yang mau masuk ke sini itu, pasti ngikut teman. Kamu ngambil jurusan ini atas dasar apa? Teman saya banyak yang di situ, Pak. Kalau sekarang kan kalian sudah dewasa, sudah bisa memikirkan mana yang terbaik buat kalian. Jadi ketika nanti kalian ingin masuk ke perguruan tinggi, kalian harus sesuai dengan keinginan kalian ya, Mas, Mbak. Jangan sampai ikut-ikutan teman. Oke? Kemudian, Oke, Pak. oke, setelah itu kiat sukses masuk perguruan tinggi. Ya. Kiat suksesnya itu apa aja sih? Kira-kira yang pertama tentukan bidang ilmu. Makanya ini terkait dengan jurusan ya. Kalian harus sedini mungkin. Mungkin setelah ini kalian harus merencanakan kira-kira nanti jurusan yang sesuai dengan saya itu apa sih? Yang sesuai dengan kemampuan saya, tetapkan dulu. Misalkan TAV ya, wong 3 tahun sudah berkecimpung di bidang elektronik ya, mungkin teknik elektronika bisa ya. Terus teknik mesin juga bisa sesuai bidangnya gitu. Kemudian tentukan beberapa bidang studi, jangan pernah memilih hanya satu saja. Biasanya di SNPTN atau SBMPTN atau seleksi yang lainnya itu minimal 2 jurusan ya, dan juga maksimal 3 kampus, minimal 2 kampus dan beserta dengan jurusannya masing-masing. Kayak misalkan pilihan pertama Unsud jurusan teknik elektronika. Terus pilihan kedua Universitas Negeri Semarang jurusan teknologi pendidikan, bisa itu. Ya. Kemudian cari tahu PT yang menawarkan program studi.
ketika kalian ingin, saya mau tanya Mbak Wiwit, masih Mbak Wiwit, halo, ya. Kira-kira kamu pengen masuk ke perguruan tinggi mana? Sudah menentukankah? Bingung sih, Pak. Oh, bingung. Oke, bingungnya kenapa itu? Ya, bingung aja. Mau di Kalau yang masih bingung ya, bingung dalam arti menentukan pilihan kampus atau jurusan itu nanti diutarakan saja ya. Oke, Pak. Oke, kita lanjut dulu tadi untuk menentukan, cari tahu PT yang menawarkan program studi ya. Ini sangat penting ketika kalian sudah menentukan program studi harus tahu juga perguruan tingginya. Kayak misalkan UGM itu dengan ciri khasnya itu akuntansinya yang bagus ya. Kemudian Unsud juga akuntansinya bagus juga kayak Undip dan sebagainya. Ketika kalian pengen yang jarang banget ada itu teknik geodensi lah, itu cari dulu kampus yang kalian mau itu ada enggak jurusannya di situ. Kayak Unsud itu kayaknya belum ada untuk teknik geodensi atau teknik atau kriminologi itu belum ada kalau Unsud ya. Kemudian tentukan jalur seleksi lah, ini yang paling penting. Ketika kalian sudah menentukan jurusannya, terus kampusnya, kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan ya terkait dengan jalur seleksi ya. Tadi jalur seleksi apa aja ya cara saya? Ya, oke. Tadi untuk dimutkan dulu ya suaranya. Untuk tentukan jalur seleksi. Lah, seleksi ini tadi kan sudah saya jelaskan. Ada yang namanya jalur seleksi prestasi dan juga mandiri. Jalur seleksi itu yang prestasi itu melalui jalur rapot ya. Jalur rapot itu antara lain kayak misalkan SNPTN itu jalur rapot ya. Itu syaratnya itu fotokopi rapot semester 1 sampai semester 8, berarti dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Kemudian syaratnya lagi ada yang namanya kartu siswa KIP juga ya bisa. Itu intinya itu. Kalau SNPTN itu nilai rapot dari semester kelas 1, semester 1 sampai kelas 3, semester terakhir 3, semester 2. Kemudian ada yang namanya jalur SPAN PTKIN, itu juga jalur rapot ya. Kalian gratis ini. Gratis ya, tenang saja, nggak bayar enggak. Kalau untuk jalur prestasi mah. Untuk SPAN PTKIN juga menggunakan jalur rapot. Yang input biasanya siswa sendiri. Kalau SNPTN yang input itu guru. Biasanya saya sama Pak Mulyono yang input nilai-nilai kalian untuk SNPTN. Makanya kenapa saya kumpulkan kalian bagi yang berminat supaya apa? Supaya lebih efektif untuk menjelaskan terkait masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada yang namanya PMDK lah. PMDK itu sebenarnya khusus buat anak SMK. Untuk SNPTN itu kan khusus untuk anak-anak SMA, makanya 80% buat SMA, 20% buat anak SMK dan juga MAN ya. Kalau untuk SPAN PTKIN 80% buat anak madrasah aliyah, 20%-nya buat anak SMK dan juga anak SMA. Yang ketiga ada jalur PMDK, penelusuran minat dan bakat, itu 80% buat anak SMK, 20%-nya buat anak SMA dan juga MAN. Makanya rata-rata di sini banyak yang keterima Politeknik Negeri. Karena memang 80% diberikan untuk anak-anak SMK atau sekolah vokasi ya. Keuntungan sekolah vokasi atau PMA Politeknik itu kayak SMK saja Mas Mbak. Malahan itu cenderungnya lebih nasional. Jadi misalkan kalau di kampus umum ya, itu kalian perbandingannya kalian di Politeknik Negeri Semarang dan juga Undip sama-sama jurusan arsitektur, tetapi keuntungan di Politeknik itu PT-PT sekelas nasional ya kayak PT Brantas, Waskita, Wijaya itu pasti akan merekrut anak-anak
di politeknik, karena politeknik itu rata-rata kemampuan praktikumnya yang 80%, keilmuannya yang 20% berbanding terbalik dengan yang di kampus umum. Seperti itu. Kemudian petakan tingkat persaingan. Nah, ini sangat juga menentukan sekali. Biasanya kalian nanti akan konsultasi terkait dengan ini. Terkait dengan peluang lolos atau tidaknya. Ya, maksudnya lolos atau tidaknya itu tingkat persaingannya. Kayak misalkan rata-rata anak sini itu dari tahun-tahun kemarin itu terlalu idealis. Pak, saya pengen ke Undip, jurusannya psikologi. Ya kita akan kalah sama anak-anak SMA. Karena di posisi untuk kuota juga kita kalah ya. Ya kan? Lah, terus di Unsud jurusan ekonomi akuntansi. Ya mungkin ada yang bejo ya, keberuntungan bisa lolos, tetapi untuk 5 tahun terakhir ini kita tidak ada yang lolos Unsud jurusan ekonomi atau akuntansi. Tahun kemarin alhamdulillah itu teknik industri anak RPL itu pun sesuai dengan jurusannya ya, anak teknik gitu. Kemudian mengoptimalkan peluang. Tadi ketika kalian sudah mempetakan persaingan ya, kayak misalkan tadi saya jelaskan untuk jurusan BK misalkan ya, jurusan BK itu di UNY atau UNES paling tinggi nomor 2. Padahal peluangnya hanya 40 kursi yang daftar. Nah, untuk ketika kalian nanti akan bertanya nanti ya, ini tak selesaikan dulu, oke? Oke, Pak. Oke ya. Nanti kalau yang terkendala sinyal dan sebagainya nanti bisa chat aja ke WA ya, atau enggak ya nanti bisa chat ke temennya untuk mewakili pertanyaannya kayak gitu. Tadi saya sampai petakan tingkat persaingan ya, itu sudah ya. Semoga kalian paham. Memetakan tingkat persaingan itu membandingkan dari tahun ke tahun ya. Biasanya ada itu untuk tahun 2018, 19, 20. Tahun 2020 itu yang paling banyak itu UNS. Tahun 2019 itu UNES yang paling banyak peminatnya. 2018 UGM malahan. Jadi memetakan tingkat persaingan kalian, walaupun sama-sama banyak ya, tetapi minimal kan ada minimalnya, ada ya lumayan lah kayak gitu. Kemudian optimalkan peluang yang ada. Kemarin itu rata-rata kenapa kok pada keterima ya Mas ya Mbak? Itu yang untuk SNPTN itu mereka anak TKJ, namanya siapa lupa itu, Mbak Widya apa ya namanya itu dia keterima di UNS Universitas Negeri Solo. Jurusannya itu keolahragaan, bukan pendidikan olahraga loh ya, tapi pelatihan. Itu dia cenderungnya ke kalau lulus jadi pelatih kayak gitu. Kemudian anak RPL itu Unsud, jurusannya teknik industri. Dia beruntung sekali. Saya pasti memberikan masukan ya, lebih baik kalian mencoba semuanya daripada tidak semuanya gitu. Dan alhamdulillah dia lolos SNPTN juga iya, SPAN PTKIN juga iya, dan juga untuk PMDK-nya juga iya. Tapi kayaknya dia cenderung pengennya yang di umum, jadi dia ngambilnya di Unsud, jurusan teknik industri, anak RPL. Terus yang ketiga jurusannya kan pada mereka keterima, yang ngambil jurusan UGM ya ngambil kampus UGM jurusan psikologi nggak mungkin keterima. Bisa keterima karena doa dan juga mungkin faktor luck ya, keberuntungannya itu. Apalagi lingkupnya kampus-kampus yang standarnya udah nasional. Oke. Mungkin materi ini sudah sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan terkait materi yang tadi saya sampaikan? Monggo, yang masih bingung, saya harus gimana Pak? Harus daftar seperti apa Pak? Monggo ditanyakan aja nggak apa-apa. Gimana? Ahsan ini
Bentar, ini ada berapa sih anaknya? Oke, Jadi lambat. ada yang ditanyakan untuk materi kali ini? Mas, Mbak? Pak. Iya Mbak. Gimana? Apa ya? Itu sih yang KIP, yang beasiswa itu harus punya KIP apa gimana sih? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini terkait bidik misi ya Mas ya, Mbak ya? Iya Pak. Ya, untuk bidik misi untuk tahun kemarin itu memang syaratnya harus mempunyai KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan kartu itu pun harus divalidasi oleh dinas sosial. Dinas sosial di sini di Purwokerto. Kalau belum ada yang punya, sekolah memfasilitasi. Oh ya, Mbak Wiwit sudah punya itu kartu KIP-nya? Belum Enggak, ya? Pak. Oh enggak. Nanti bisa bidik misi itu nanti kalian bidik misi itu kan beasiswa prestasi Mas ya. Beasiswa kurang mampu. Jadi persyaratannya yang pertama itu untuk jurusan matematika itu di UNES ada, di UNY ada, UNS juga ada. Cuma mungkin saingannya lebih banyak Mas. Ada dua, ilmu murni sama ilmu pendidikan. Biasanya ilmu murni itu yang matematika murni itu loh, GM, Unsud, kemudian Brawijaya dan sebagainya. Tapi kalau untuk ilmu pendidikan ya, ekonomi pendidikan, matematika pendidikan itu biasanya ada di UNES, UNY. Belum menutup kegiatan di siang ini ya, saya akan memberikan sedikit itu motivasi terkait dengan video ya. Ini sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya, kelihatan. Ini kisah inspiratif lulusan terbaik UGM. Kedengeran? Kedengeran nggak? Rencananya mau menyimpulkan. Saya Pak Desi. Oke, Mbak Desi coba kesimpulannya untuk materi ini. Yang bisa saya simpulkan untuk materi ini adalah bahwa kita bisa menentukan dua pilihan perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan bakat dan minat dengan cara yang sudah kita rancang sesuai dengan kiat-kiat menentukan perguruan tinggi. Bagus sekali ya. Siapa lagi yang rencananya mau memberikan kesimpulan untuk sudah cukup? Atau ada lagi? Cukup ya. Yang tadi yang sudah dikatakan Mbak Desi, untuk kesimpulan materi kali ini kalian harus segera ya menetapkan atau merencanakan kampus yang akan kalian tuju, kemudian menganalisis jurusan serta kampus yang sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Dan juga tak lupa kalian harus membangun strategi, menentukan peluang yang besar supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Mungkin dari saya cukup. Jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya dan juga instrumen evaluasinya yang nanti saya share ke grup kelas ya, atau di Google Classroom ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya juga silakan untuk besok pertemuan selanjutnya bisa presentasi, setiap ketua kelompok presentasi untuk pertemuan kedua. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi kalian. Mohon maaf keadaannya yang kurang bisa mendukung karena cuaca hujan sehingga pembelajaran ini rada terhambat ya. Ada yang ditanyakan lagi atau cukup, Mas Mbak? Minta untuk videonya dibuka ya. Nah ya. Oke, ini untuk penutupan ya. Mohon untuk videonya untuk dibuka. Ini sudah enggak terkendala. Kadang-kadang kalau videonya dinyalain terhambat dengan sinyal ya Mas ya? Iya. Oke. Ya gitu saja ya Mas ya, Mbak. Saya minta untuk nanti
Jangan lupa tugasnya dan juga selalu semangat ya, selalu semangat, kemudian nilai-nilai harus diperhatikan dan juga selalu cuci tangan, selalu pakai masker, patuhi protokol kesehatan ya. Iya, Pak. Dan mohon maaf jika selama pembelajaran ini saya banyak kekurangannya dan kurang komplit dalam memberikan informasi serta jawabannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya tekankan lagi, ketika kalian ingin konsultasi terkait dengan pekerjaan ataupun masuk ke perguruan tinggi terkait dengan SNPTN, bidik misi dan sebagainya, silakan WA saya saja ya. Saya siap untuk membantu kalian. Jika kalian pengen bimbingan kelompok atau konseling individu, Pak, saya punya masalah seperti ini, silakan chat saya saja. Ya. Jangan takut dan jangan jangan ada rasa takut, nggak enak dan sebagainya. Lebih baik kalian konsultasi dengan orang yang minimal paham terkait dengan permasalahan. Oke. Terima kasih sekali, mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu taati protokol kesehatan dan juga mulai saat ini harus punya harapan dan tujuan. Ya. Minimal setelah kegiatan ini selesai kalian harus menentukan kampus yang akan dipilih dan juga jurusan yang akan kalian raih serta seleksinya. Ya, supaya enak ketika kalian mau konsultasi kan ada gambarannya, ada bahannya. Oke, Pak. Oke. Mungkin dari saya cukup dan juga mungkin yang lain karena sinyal ya, karena kita daerahnya rada pinggir kota ya, sehingga mungkin ada yang keluar masuk nggak apa-apa. Yang penting pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Akhirnya pembelajaran ini bisa kita selesaikan dengan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas ya. Iya, Pak.